Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Menara Doa Pagi. Mari kita teduhkan hati kita mengucap syukur. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bisa bangun itu karena kasih karunia Tuhan. Kami bisa tidur semalaman itu juga berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pekerjaan, kesehatan, keluarga kami. Bahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka kami akan tinggal tenang dan kami akan damai dan kuat di tengah masalah hidup yang tidak siap-siapnya. Kami tinggal tenang di dalam Tuhan Yesus. Tuhanlah menyertai langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang mengikuti Menara Doa Pagi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat dan kepintaran, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Setiap kami berjumpa dengan Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biar Engkau yang melihat setiap isi hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku pernah Aku lihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sebab kami percaya pengharapan hanya ada di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh berjalan, kami boleh melewati lembah kelam hanya dengan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat Tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. pahitnya setiap kenyataan kami. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan.
hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus Berikan ku kepastian. Mari kita sembah Tuhan. Mari mengucap syukur. Keluarkan suaramu. Ucapkan terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang memberi kepastian, memberi pengharapan, memberi kekuatan, memberikan solusi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan, buat hari yang baru, berkat baru. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Sekalipun kami tidak melihat jalan keluar dalam masalah kami Tuhan, Kami bersyukur. tapi kami tetap percaya Yesus akan melakukan mukjizat bagi setiap kehidupan kami Yesus. Kami nyatakan pujian ini sebagai iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Walaupun gunung itu tak Berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang setia. gunung itu Tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku
Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bisa mengikuti menara doa pagi. Berkati kami semuanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi. Pagi hari ini kita diberkati dengan tema masalah yang diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Masalah yang diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter kita menuju rencana Tuhan. Itu lebih lengkapnya. Jadi setiap masalah yang kita alami sebenarnya karena Tuhan sayang sama kita. Kita saja kadang-kadang gak memahami apa rencana Tuhan. Apa tujuan Tuhan di balik masalah ini. Harusnya kita tidak bertanya kenapa masalah ini terjadi pada saya. Atau jangan bertanya sampai kapan masalah ini ku alami. Kenapa saya yang mengalami ini? 3 pertanyaan ini sering orang lontarkan tanda protes. Kenapa saya yang mengalami? Sampai kapan masalah ini? Apakah aku cukup kuat menghadapi masalah ini? Saudara, di dalam Alkitab Yakobus 1 ayat 2 sampai kepada ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar karena penganiayaan. Mereka kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Sebagian hidup sebagai pengungsi. Namun Yakobus tidak berkata kasihan kalian. Sebaliknya ia berkata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, mengapa masalah itu membentuk karakter kita? Yang pertama saya akan terangkan, masalah itu akan memunculkan karakter asli kita. Contoh, saat orang mulai mengecewakan saudara, menyakiti saudara, maka karakter asli kita marah bisa muncul. Karakter pemarah, tersinggung, angkuh, sombong, itu bisa muncul. Jadi masalah itu menekan dan memunculkan karakter asli saya. Saya khotbah, Bapak Ibu bisa lihat baik-baik. Memuji, menyembah di gereja baik-baik. Tapi coba tekan hidup saya. Apakah saya tenang? Apakah saya reaktif? Apakah saya melawan? Apakah saya menyerang? Apakah saya akan balas dengan kejahatan? Ketika tekanan datang, kitab Amsal katakan, saat engkau mengalami kesukaran, maka nampaklah kekuatanmu. Saat saya mengalami tekanan masalah, akan kelihatan iman sejati saya. Di mana kualitas iman saya. Karena terlalu banyak orang kita lihat di ibadah seperti malaikat. Melayani seperti nabi. Tapi ketika ada tekanan, dia melawan dengan jahatnya bukan main. Dia menyakiti orang bahkan lebih parah. Kata-kata hujat. Jadi karakter asli saya akan muncul saat ada tekanan. Sama dengan kalau di tangan saya ini ada bencolan. Kemudian kita lihat ada merah. Ya mungkin ada aja kurang kerjaan kita tekan, muncul nanah. Ternyata di balik gembung bengkak ada nanah. Artinya apa? Di balik tekanan yang kita alami, Tuhan ingin memunculkan siapa engkau sebenarnya. Apakah engkau cukup sabar? Apakah engkau cukup kuat? Apakah engkau bersyukur ketika ada masalah? Suratan Yakobus ini oleh adik Yesus yang menceritakan. Jadi jangan lupa bahwa Yesus punya adik lagi. Ya, tapi Yesus yang dilahirkan dari karya Roh Kudus dan adik-adiknya dari hubungan suami istri. Nah saudara, tekanan akan memunculkan karakter asli kita. Contoh ketika kita naik mobil, ada orang yang menyebeng ya atau mengganggu mobil kita, menghimpit mobil kita, menyenggol mobil kita. Tiba-tiba aja bisa aja orang marah cakap kotor. Padahal mungkin itu pendeta, pelayan Tuhan, guru Injil sintua, diaken. Tetapi karakter aslinya muncul ketika disakiti, ketika diuji.
ketika ada pencobaan akan muncul karakter asli kita. Bilang, buat dalam kolom, karakter asli saya akan muncul ketika ada tekanan. Karakter asli saya akan muncul ketika ada tekanan. Tapi saya berdoa, ketika ada tekanan, saudara tetap berkata, Tuhan baik, aku bersyukur, Allah bersertaku, aku cakap menanggung segala perkara. Aku berdoa saudara bukan orang-orang mengeluh, bukan orang yang menyalahkan, bukan orang yang menyesali, bukan orang yang menoleh ke belakang. Sebab Roma 8 ayat 8 berkata Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga sikap apa yang Tuhan inginkan ketika engkau ada masalah. Kalau kita pakai Yakobus ini dikatakan berbahagialah ketika engkau dalam pencobaan. Sikap berbahagia. Kalau kita pakai kitab 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan bergembiralah kalau engkau mengalami pencobaan. Kalau dipakai Roma 5 ayat 3, 4, 5 dikatakan bermegahlah dalam kesengsaraan. Kata bermegah dalam kesengsaraan, berbahagia dalam pencobaan, bergembira dalam tekanan. Sebenarnya itu kan paradoks, berlawanan. Saya punya masalah hidup berat, tapi Tuhan bilang saya bermegah. Saya sengsara, bermegah. Nah bukan berarti kalau dompet saya hilang, HP saya hilang, anak saya hilang, saya ketawa-ketawa. Bukan itu artinya, jangan diterjemahkan begitu. Dimaksudkan Tuhan adalah sikapilah dengan iman. Hadapilah dengan iman. Jadilah tenang, kuasai dirimu. Jangan panik. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jalani masalah itu bersama Tuhan. Itu maksudnya mengucap syukur di balik semua kejadian itu. Sering sekali ketika kita mengalami kesusahan yang ada duka cita. Tapi setelah sekian waktu kita akan melihat sukacita. Ternyata di balik duka cita ada sukacita. Di balik tekanan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Hanya kita kurang sabar. Kita kurang mau ikuti proses Tuhan. Kita sering protes. Kenapa ini terjadi padaku? Tuhan tidak adil. Sampai kapan ini ku alami? Aku tidak kuat mengalami ini. Sering kita protes. Tidak ada bapa di bumi ini yang mengizinkan anaknya mengangkat beban lebih dari kemampuannya. Apalagi Bapa di sorga. Dia tahu kekuatanmu, dia tahu kekuatan saya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan telah menyediakan jalan keluarnya supaya engkau sanggup memikulnya. Jadi apapun pencobaan yang kau alami, apapun ujian iman yang kau alami, adalah karena Tuhan tahu engkau kuat. Karena Tuhan tahu engkau bisa. Tulis dalam kolom. Aku percaya pencobaan ini bisa kau lewati bersama Yesus. Tulis dalam kolom, masalah ini bisa kau lewati bersama Yesus. Kalau yang lalu kau ditolong Tuhan, yang sekarang pun kau ditolong Tuhan. Meskipun gunung-gunung persoalan masih banyak yang kau hadapi, belum selesai. Satu hal yang Tuhan inginkan, tetap percaya. Jauhkan sifat mengeluh, buang sifat mengeluh, buang sifat menyalahkan, buang sifat membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya pertandingan hidup. Yang diinginkan Tuhan, responmu adalah syukuri setiap masalah itu. Nah saudara, di poin pertama kita akan belajar, masalah memurnikan iman dan membangun ketekunan. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di Yakobus 1 ayat 3 ini yang diinginkan Tuhan. Ketika ada ujian iman, ketika ada pencobaan, ingat Ayub itu ada dalam dua sisi. Sisi iblis, pencobaan menjatuhkan imannya. Sisi Tuhan, ujian iman menaikkan imannya, memurnikan imannya. Tidak mudah yang dialami Ayub. 10 anak mati, harta habis, istrinya merendahkan imannya.
Teman-temannya mengolok dia sakit penyakit kulit yang berat, bahkan itu seperti kanker kulit. Artinya apa? Begitu berat tekanan yang dialami dia. Pencobaan dari iblis ingin menjatuhkan. Ujian iman ingin memurnikan imannya, menaikkan level imannya. Bapak Ibu, ketika ada masalah yang kau alami, selalu ada dua sisi. Iblis berperan ingin menjatuhkan engkau lewat masalah itu. Menjauhkan engkau dari doa, menjauhkan engkau dari baca Alkitab, menjauhkan engkau dari ibadah, menjauhkan engkau dari pelayanan, menjauhkan engkau dari Tuhan. Memang itu mau iblis. Tapi di satu sisi itu ujian iman. Supaya ketika masalah yang berat, penderitaan, kesengsaraan, justru saudara semakin bertekun cari Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Tulis dalam kolom. Semakin ada masalah hidup, semakin mendekat kepada Tuhan. Tulis dalam kolom. Semakin ada masalah hidup, semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh. Saya menjumpai ada banyak orang. Karena masalah hidupnya gak siap-siap. Doanya gak dijawab-jawab. Dia bilang, Pak Pendeta sama aja. Doa, tidak doa. Ibadah, tidak ibadah. Sama aja. Lebih bagus kalau saya ibadah. Toh hidupku udah sengsara. Toh hidupku penuh penderitaan, kesusahan. Nah itu maunya iblis. Untuk menghancurkan iman. Yohanes 10 ayat 10. Iblis mencuri iman. Iblis mencuri pengharapan. Iblis mencuri kasih. Supaya kita putus asa. Aku tahu, ibu bapak yang mendengarkan, yang mengikuti menara doa ini, ada dalam kondisi ujian iman. Ada dalam kondisi pencobaan. Kalau ibu bapak tidak keberatan, tulis dalam kolom. Pencobaan apa yang bapak ibu alami? Ujian apa yang sedang bapak ibu alami? Yang sedang menekan hidupmu, tuliskan. Semampu saya akan doakan. Saya doakan. Supaya saudara yang menuliskannya itu adalah doa bagi saya. Saya mendoakan engkau supaya kau kuat. Supaya bapak ibu bertekun. Karena dengan engkau bertekun mencari Tuhan, maka engkau semakin kuat imanmu. Semakin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Kemudian bertekun cari Tuhan, bertekun evaluasi diri. Bertekun koreksi diri. Bertekun pembaharuan budi, bertekun mengubah cara hidup. Saya menjumpai orang jatuh di tempat yang sama, jatuh di perselingkuhan yang sama, jatuh di masalah keuangan yang nggak siap-siapnya, utang di mana-mana, pinjam bahkan nggak bisa dibayar, bunga berbunga. Sekali dua kali kita bolehlah, tapi jangan sampai terus. Kalau ibu bapak saya bertekun cari Tuhan, bertekun evaluasi hidup, bertekun memperbaiki hidup, bertekun introspeksi diri. Aku percaya tidak selamanya anak Tuhan miskin. Karena miskin bukan Tuhan kasih. Tuhan tidak mau anak-anaknya miskin. Aku aja bapak di dunia tidak mau aku anakku peminta-minta, pengemis-pengemis. Apalagi bapak di surga. Firman-Nya berkata, aku pencipta alam semesta. Dia menginginkan engkau jadi berkat. Kita ini keturunan Abraham. Diberkati supaya menjadi berkat. Bertekun evaluasi diri. Tulis dalam kolom, saya mau bertekun evaluasi diri. Saya mau bertekun koreksi diri. Tinggalkan yang salah. Mulai bangun pagi sampai malam tidur, coba cek. Apakah waktu banyak gosip habis sia-sia? Ataukah kita banyak habis di kedai kopi? Apakah kita banyak habis di sosial media, scroll semuanya. Tapi kita tidak meningkatkan skill, tidak meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita. Sehingga kita kalah bersaing dengan orang lain. Saya percaya anak-anak Tuhan Yesus kalau unggul dalam pekerjaan tidak mungkin miskin. Anak-anak Tuhan Yesus kalau unggul, Alkitab bilang begini. Orang yang cakap dalam bekerja akan duduk di samping raja-raja. Orang yang cakap artinya orang yang punya skill, orang yang punya kemampuan, orang yang profesional, excellent. Dia akan duduk di samping raja-raja. Para raja-raja membutuhkan dia. Jadi anak-anak Tuhan, kita tekun evaluasi diri, tekun perbaiki diri, tekun perhatikan mana yang salah, jangan teruskan. Perlu. Ada banyak orang kulihat rajin ibadah, rajin berdoa, kelakuannya sama saja.
sama saja. Kita masih hidup di dalam kesia-siaan, masih sakit hati, kecewa, tersinggung, malas, bangun tidur malas, tidak punya tujuan hidup, mengeluh, menyalahkan, menoleh ke belakang, menghakimi orang lain, tidak mau introspeksi diri sendiri. Orang yang gosip itu orang yang pemalas, tidak punya waktu mengkoreksi dirinya, tapi orang dikoreksinya. Aku berdoa saudara tidak mau duduk dengan pencemooh. Ingat itu Mazmur 1 ayat 1. Jangan duduk dengan pencemooh. Jangan duduk dengan penggosip. Saudara, setiap orang pasti ingin hidup tanpa masalah. Tidak ada orang hidup mau punya masalah. Tapi kalau masalah diizinkan Tuhan, jangan kita menciptakan masalah. Kalau saya ganggu istri orang, ya itu namanya saya menciptakan masalah. Tapi kalau saya benar hidup sesuai dengan Alkitab, tapi ada masalah diizinkan Tuhan, itu untuk memurnikan iman saya, menguji iman saya, menaikkan level iman saya. Tentu dengan usia saya yang sudah bertambah-tambah, saya banyak melewati ujian masalah cukup banyak. Saya responi dengan salah pernah. Saya pernah mengeluh, menyalahkan. Bersungut-sungut saya pernah. Tapi saya sudah tinggalkan jauh itu. Saya pribadi yang tidak mau mengeluh, tidak mau menyalahkan, tidak mau membanding-bandingkan. Tidak mau menyimpan sakit hati, itu saya. Kenapa? Saya mau bertumbuh dalam Kristus. Saya mau serupa segambar dengan Kristus. Saya tidak sempurna, tapi saya tidak mau mengerjakan hal-hal sampah yang tidak perlu. Sakit hati itu bagi saya sampah. Tubuh saya di bait suci Allah, bukan tempat sampah. Untuk apa sampah saya pelihara? Untuk apa saya minum racun? Saya lebih bagus berfokus, bertumbuh dalam potensi, talenta, panggilan. Saudara pun demikian, jangan mau hidup di dalam kesia-siaan. Namun Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sebelum Allah mengubah keadaan kita, lebih dahulu Ia akan mengubah karakter kita. Jadi Tuhan bisa mengubah keadaan kita, tapi Tuhan jauh lebih ingin mengubah karakter kita. Jadi tujuan Tuhan di balik masalah terjadi, engkau punya karakter menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang sabar, menguasai diri, lemah lembut, mengampuni. Saya mengenal sabar, panjang sabar ketika saya disakiti orang. Bagaimana saya panjang sabar kalau gak pernah orang kecewakan saya, gak pernah orang menyakiti saya, gak pernah orang fitnah saya, gak pernah orang gosip saya. Ya saya gak akan pernah sabar, saya tidak akan pernah panjang sabar. Tapi ketika saya ditekan, disakiti, saya bertumbuh. Dan khusus terkhusus, saya banyak dibentuk di pernikahan. Di pernikahan itu sekolah karakter. Disitulah sekolah yang paling kompleks. Saya diajarkan sabar itu di pernikahan. Penguasaan diri, lemah lembut, rendah hati. Semuanya itu emosi yang sehat. Semua karakter-karakter itu. Menguasai amarah. Saya banyak dapat di pernikahan. Pernikahan sekolah karakter terbaik. Saya banyak dibentuk di pernikahan. Bertumbuh sabar saya di pernikahan. Menguasai diri. Bertumbuh di dalam hidup di dalam kasih. Semuanya saya dapatkan dalam pernikahan. Tuhan memakai masalah sebagai ruang kelas untuk mendidik manusia agar semakin serupa dengan gambar Kristus. Di dalam bahasa Yunani, kata pencobaan dalam Yakobus 1 ayat 2, periasmos dalam bahasa Yunani. Kata ini bukan sekedar berarti kesusahan, tetapi juga berarti ujian mengungkapkan kualitas seseorang. Jadi ketika ada tekanan, akan kelihatan kualitas saya. Apakah saya benar hamba Tuhan yang sabar, hamba Tuhan yang menguasai diri, atau saya masih sombong, pemarah, sakit hati, kecewa. Menurut urutannya, perhatikan urutannya. Penderitaan menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan menghasilkan apa? Tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Bertekunlah cari Tuhan. Supaya engkau menjadi pribadi yang tahan uji. Dan pribadi yang punya pengharapan. Pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Firman memanjamah kami. Supaya lewat penderitaan, lewat masalah, karakter kami dibentuk, iman kami dimurnikan. Karena Tuhan
ingin menggiring kami kepada rencana Tuhan yang belum kami lihat. Belum kami lihat, tapi kami percaya semua peristiwa yang terjadi adalah penggiringan Tuhan agar kami masuk kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ajari kami bertekun cari Tuhan di tengah penderitaan, bertekun evaluasi diri, memperbaiki pola hidup, cara hidup, perubahan hidup. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu supaya mereka bertekun dalam Tuhan di tengah kesengsaraan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, angkat tangan kanan. Letakkan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit diurapi Tuhan. Tuhan angkat. Mungkin di bagian pencernaan, di bagian dada, kaki, tangan, di bagian kepala, saraf kejepit, kanker, ginjal, organ dalam. Dalam Tuhan Yesus, turunlah urapan Tuhan. Turunlah kuasa Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, kami sehat. Dalam Tuhan Yesus, berkati obat-obat dan tenaga medis yang mereka kunjungi. Kami juga berdoa bagi mereka yang persoalan keluarga. Pulihkanlah hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak, menantu dengan ipar, menantu dengan mertua. Pulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang membutuhkan masalah pekerjaan, usaha, ekonomi. Berkatilah Tuhan, tolong mereka. Mereka yang menjual rumah, menjual pertapakan, yang mereka tulis semua dalam kolom-kolom ini. Apapun pencobaan, ujian iman, Tuhanlah pengharapan mereka. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Diberkati oleh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu yang belum subscribe, saya minta tolong saudara bisa subscribe dan bagikanlah link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini, Bapak Ibu terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang sudah mendukung pelayanan gereja dan pelayanan hamba Tuhan, terima kasih buat di rekening yang ada. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah ditransfer, sudah kami terima. Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang ingin konseling, hanya di chat saja dulu di 0811 63 7347. Karena waktu saya sudah sangat padat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetap bertekun dalam Tuhan.